Iya, bisa. Pantesan pejabat kita kalau udah duduk di kursi lupa, Pak. Nggak minta air putih kita. Iya, saya minta air putih, dikasihnya air bening. Bu, air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Wali Allah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Ishhad barbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiga kali. Ashhadu an la وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada bengong, ngantuk ya Bu? Giliran ngaji ngantuk, depan TV nonton berjam-jam kagak, depan handphone berjam-jam kan ngantuk. Iya, sosial media orang ngaji itu di pantatnya Bu, Pak. Itu setan naroin jaroan, naroin peniti, naroin jarum sampai kita duduk. Kalau namanya urusan ngaji rasanya gak betah ya. Tapi kalau di depan handphone 2 jam 3 jam sosial media nonton Facebook, padahal yang nyelamatin dunia adalah ngaji. Ya, jawab salam sekali lagi. Mudah-mudahan yang jawab salam tahun baru 2022 mudah-mudahan dikasih yang terbaru, amin ya robbal. Ya, dikasih mobil baru, amin ya robbal. Dikasih rumah baru, amin ya robbal. Bisa pergi haji, amin ya robbal. Nabung lokan langsung pergi kagak punya duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nungguin ngaji hari ini, nungguinnya setahun. Bener. Pak Eko WA saya sebelum 2022. Pak Ustadz jangan kemana-mana, malam tahun baru kita kumpul di Blok A. Alhamdulillah. Beneran saya menurut sama Pak Eko. Jadwal saya ke Magelang saya percepat Bu. Cuman buat belain warga Gria Indah Serpong Blok A. Pulang saya sampai dari Magelang tanggal 28 atau 29.
dengan harapan kita bisa kumpul. Tiba-tiba saya dapat notifikasi dari WhatsApp dari Pak Eko, Pak Ustadz, warga Blok A pulang kampung, alhamdulillah. Memang rezeki mah gak kemana. Ya. Gimana Pak Ustadz terus ngaji? Ya kalau memang gak ada orangnya ya gak usah. Akhirnya saya nungguin Bu, malam tahun baru saya ada di rumah saya kayak kemana-mana, alhamdulillah. Padahal saya kangen banget pengen ngaji bareng tahun baru, rasanya enak kali ngaji tahun baru ya. Kita habis ngaji kita bakar apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fi hayati. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah atas izin Allah kita sama-sama bisa istiqomah ngaji sebulan sekali. Alhamdulillah hari ini bertempat di rumah Bapak Raden Patah. Subhanallah, ini nama wali. Ya, kita doain mudah-mudahan lurah kebon kosong. Berarti gak ada orangnya tuh. Ya, di sono di Cipete ada kampung kosong, benar. Ini lurah kebon kosong, kebunnya kosong. Ya, kita doain mudah-mudahan Bapak Sohibul Bait dan keluarga ini, kalau nggak salah saya pernah hadir masuk ke dalam dulu, kalau nggak salah masih di Kapil Yatim saya silaturahmi ke rumah Bapak. Ya, benar ya Pak? Ya, mudah-mudahan rumah yang dipakai tempat ngaji, rumah yang dipakai silaturahim. Ini saya cerita nih Bu, serius ini mah, ini serius. Rumah yang nggak pernah didatengin tamu itu adalah rumah yang bermasalah. Satu ketika sahabat Abu Dzar itu didatangi sama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, setelah bertamu itu pulangnya baginda Nabi dari rumahnya Abu Dzar itu diikuti dengan binatang-binatang yang melata. Di situ ada ular, di situ ada kalajengking, di situ ada binatang-binatang melata banyak. Istrinya Abu Dzar tanya, wahai suamiku, apa yang dilakukan Rasulullah dengan yang di belakangnya? Ternyata fadilahnya orang yang bertamu, ketika dia pulang itu dia membawa ketidakbaikan di dalam rumah. Jadi rumah makin sering banyak tamunya, itu makin berkah. Jangan sampai rumah, jangan ini mah rumah kagak ada bangku tamunya sama sekali, seakan-akan gak boleh datang. Oh, gak boleh, justru makin banyak tamu rumahnya makin berkah. Itu baginda Nabi keluar itu seakan-akan membawa penyakit yang ada di dalam rumah, seakan-akan membawa ketidakbaikan yang ada di dalam rumah, pergi mengikuti baginda Nabi besar Muhammad SAW agar rumahnya itu adalah rumah yang bardatun thayyibatun warafun. Insya Allah ya. Jadi setiap tamu yang datang ke rumah itu ya adalah kebaikan ya. Sama seperti kita mengucapkan salam Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dijawabnya kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwana. Ada tamu datang, Assalamualaikum, begitu doang kan, jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada tamu lagi, Assalamualaikum warahmatullahi.
Maka jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa Pak. Salam kenapa wajib dijawab? Karena salam itu adalah doa, kalimat doa. Kalau orang Inggris ngomong good afternoon atau good morning, selamat pagi, paginya selamat, siangnya belum tentu. Good night, malamnya selamat, besok paginya mah nggak tahu. Tapi kalau doa yang disampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita didoain Bu dengan keselamatan, warahmatuh, dengan kasih sayang berlimpah dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika salam itu harus dijawab. Pahim tuh? Pahimna. Argentina, Singaparna, Palestina. Yang pertama. Dan sebelum ngajinya dilanjut, tadi sering banget kita kalau ngaji itu baca tahiyat. Pak Ustaz, kenapa sih bahasa at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah? Ini saya buka malam ini Pak. Baginda Nabi waktu Isra Mi'raj, ini yang jarang dibahas. Baginda Nabi waktu Isra Mi'raj itu langsung ke Sidratul Muntaha ketemu sama Allah. Dan ini peristiwa di luar nalar akal manusia Bu. Sampai waktu itu cerita Isra Mi'raj ini jadi cerita bulian. Berapa banyak orang dulu waktu zamannya Nabi nggak percaya jelokan orang bisa terbang sampai ke langit ketujuh. Susah dinalar pakai akal manusia, susah. Tapi buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Apalagi buat baginda Nabi besar Muhammad SAW nggak ada yang mungkin. Itu cuma ngebawa satu Bu, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang pertama adalah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu lagi mengucap salam buat siapa? Buat Allah. Siapa yang ngomong? Nabi. Dijawab sama Allah, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala kebaikan dari Allah dijawab sama Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Ini disambut. Habis nyambut Allah, disambut lagi sama Allah. Baginda Nabi besar Muhammad disambut lagi sama Allah. Setelah disambut sama Allah, wahai baginda Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Apa kata baginda Nabi di ayat yang selanjutnya? Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Jadi pertama itu harus sama Allah, kedua itu harus sama baginda Nabi. Makanya ayatnya atiullaha wa atiur rasul. Gak bisa Bapak taat sama Allah nggak taat sama Rasul. Begitu juga sebaliknya, Bapak taatnya sama Nabi beda, nggak usah taat sama Allah juga nggak bisa. Jadi harus taat sama Allah dan taat sama Rasul. Dan ayat selanjutnya Nabi ngomong, Nabi gak egois. Setelah dipuji sama Allah, Nabi gak egois. Gak tiba-tiba kita dibilang sama tetangga kita dibilang sama bos kita, kerjaan lo bagus, kerjaan lo hebat. Tiba-tiba kita mengakuin, emang gua kerjanya hebat. Nabi gak begitu. Apa kata Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Bahwa semua kebaikan itu bukan hanya dari diri saya ya Allah. Siapa? Wa ala ibadikal sholihin, termasuk adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Ada nih Pak Soleh, ada Bu Soleh, ada Bu Soleh. Ya. Baru setelah itu dibacakan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ini juga bukan sekedar bacaan Pak. Orang yang ngucapin kalimat syahadat ini bukan hanya sekedar bacaan. Orang yang ngucapin dua kalimat syahadat, andai dia non muslim jadi Coba nikah Pak, sebelum akad nikah
itu yang tadinya kumpul kebo jadi ibadah. Yang tadinya haram jadi halal. Yang tadinya maksiat jadi pahala. Lantaran baca apa? Baca 2 kalimat. Seorang khotib Jumat tiba-tiba dimegang khotib, tiba-tiba nggak ngucapin syahadat aja, nggak baca sholawat aja, maka khotibnya tidak sah. Nih, penting nih. Dan syahadat itu adalah perjanjian kita sama Allah dan perjanjian kita sebagai baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makannya dijaga. Ibu, sekarang sudah tanggal 8 Januari 2022. Apa mau begini terus kita hidup, Pak? Apa besok, kemarin, hari ini, now, ayana nih now, sekarang mau begini-gini aja, mau nggak ada perubahan, mau nggak belajar jadi lebih baik lagi, mau nggak bisa ngaji lagi, mau taunya alif lempeng, bak bengkok, nasi matang, 3 nyendok itu doangan, nggak mau belajar lagi, belajar bagaimana kita belajar kitab fikih, nggak mau lagi kita belajar bagaimana kita mengenal Allah lebih jauh, nggak mau pernah belajar apakah wudhu kita udah benar, apa cukup cuma sampai di sini aja. Tiba-tiba ditanya sama Allah, dipanggil sama Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, kesempatan di dunia diputus, kita nggak bisa apa-apa. Ini ada anak-anak yang biar pada ikut ngaji, bagian nggak dengerin juga, yang penting ngeliatin orang tuanya ngaji, bocah ikutan ngaji. Ya sekarang tahun 2022, Bu, Nabi ngomong nih, Bu, Nabi nih, bukan Pak Ustadz Ron yang ngomong. Orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Nah, kira-kira nih, hari ini jadi hari yang terbaik nih. Sholat subuhnya ketinggalan enggak? Jujur amat. Ya. Hari ini ngelawan sama suami enggak? Ngelawan, enggak. Hari ini Bapak lupa ngasih belanja ke Ibu enggak? Oh, lupa. Enggak. Hari ini anak-anak udah doain orang tua enggak sholat? Udah. Ya, coba nih, kalau kita semua introspeksi diri, Bu, saya yakin nggak ada yang bisa nyalahin. Si istri dalam hatinya ngomong, ya Allah Pak, saya bikinin kertas kecil nih Pak, nanti pas tidur Ibu kasih ke Bapak, ada 2 lembar, 1 lembar tulis kekurangan Bapak apa, 1 lembar tulis kelebihannya juga apa. Begitu juga si Ibu ditulis semua. Tapi janji ya Pak, tapi janji ya Bu, iya, habis ini kita nggak boleh marah-marahan. Kita introspeksi diri, betapa manusia nggak ada yang sempurna. Beneran Bu, seganteng-gantengnya Ronaldo, beneran, atau secantik-cantiknya siapa artis, itu mesti ada hitamnya. Nggak usah artis dah, ustadz, kiai, ulama, itu semua, jangankan itu, nabi. Nabi Adam kurang hebat apa Bu? Manusia pertama Bu, cuman lantaran makan buah khuldi, kata Allah jangan dimakan tuh Adam, itu buah. Siti Hawa juga digoda, cuman lantaran manusia minal khatawani, itu manusia punya sifat salah dan lupa, itu dimakan buah khuldi. Nabi, apalagi kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Ibu salah wajar, tapi jangan sering salah. Kalau kata lagu Bang Haji Omah, cukup 1 kali kehilangan tongkat, cukup 1 kali, gitu ya. Jangan 2 kali kesalahan, jangan sampai 2 kali, gitu kan. Orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, gitu kan.
tapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali. Oh, ya. Kalau pengen bisa nyanyi, syaratnya cuma satu, Bu, harus pinter ngaji. Bang Haji Omong ngajinya pinter banget. Makanya kalau nyanyi enak. Orang nih, bapak kalau nggak percaya anaknya di sekolahin Jamiatul Qura, di sekolahin Qori. Oh, benda di sini nggak ada, Bu. Di sini nggak ada anak yang bisa Qori, itu jarang. Rata-rata semuanya hafalan. Rata-rata semuanya tahfiz Quran. Beneran. Tapi yang bisa qiro itu belum ada. Anak-anak kita paling bacanya murotal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti begitu. Rata-rata. Tapi yang belajar seni. Jadi baca Quran itu harus pakai seni. Coba jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Gak enak. Ya, gak enak. Mimpin tahlil juga kudu pakai seni, pakai kiro. Kalau suaranya enak, lagunya enak, ngikutinnya juga enak. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Enak. Ikutin juga. Waladdallin. Amin. Ya. Kudu, Bu, anak kita ajarin ngaji. Ya. Jangan sampai 2022 kita nggak bisa ngaji. Ya. Kenapa ini penting saya sampaikan, Bu? Berapa banyak anak-anak kita itu lupa sama ngaji. Karena apa? Ngaji ini penting, Bu. Betapa ngaji penting ketika anak dirinya sudah diajarkan Quran, diajarkan adab, diajarkan ngaji, insya Allah dia akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Coba. Anak yang nggak bisa ngaji mah, Bu, demi Allah nggak ada kebanggaan sedikit pun, demi Allah. Ya. Maka penting. Nah, ini Nabi setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya lanjutin, itu kita sedang berjanji. Berjanji sama siapa, Pak Ustaz? Berjanji sama Allah, berjanji sama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dengan bersyahadat kita meyakini tiada Tuhan selain Allah dan kita meyakini Muhammad adalah utusan Allah. Ini perkara berat, Bu. Sekarang kita hidup udah bukan di zamannya Nabi, ya, udah bukan hidup di zamannya para sahabat, udah bukan hidup lagi di zaman para tabi'ut tabi'in terus sampai kepada kita sekarang zamannya ulama. Ini sudah zaman akhir zaman. Ada yang prediksi, Pak Ustadz, tahun 2012 kiamat. Sekarang udah tahun 2022 kagak kiamat Pak Ustadz. Tapi ada tandanya, Bu. Ada cirinya, ciri-ciri kiamat yang paling gampang. Pertama, anak sudah berani melawan orang tua. Tuh, anak udah gak ada takut-takutnya, Bu. Adek, apa? Wow. Ayo udah bilangin anak, gak boleh ngelakuin itu. Gak. Kalau nggak mau, nggak mau. Repot. Aduh, rasanya kita dibantah anak, Bu. Kita baru tahu dibantah anak itu menyakitkan ketika kita jadi orang tua. Waktu kita muda, Masya Allah, dibilangin sama orang tua kita nggak ngerti buat dibilangin. Ternyata dibalas. Beneran. Apa yang dilakukan anak kita, Bu? Apa yang dilakukan anak kita itu adalah perilaku kita sendiri.
Ibu punya anak, anak itu adalah cerminan orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya bader, itu anak juga ikutan ya beneran. Saya baru sadar ternyata Masya Allah, itu kelakuan anak kita mirip sama kelakuan kita. Beneran. Ya bu, Al-Ummi Madrasatul Ula, sabar-sabar ngurusin anak karena ibu pendidikan pertama buat anaknya. Ya, itu bocah hari ini bu nih, bocah ini hilang contoh, hilang figur orang tuanya. Kenapa? Karena dia cuma yang dilihat adalah apa? Gadget. Yang dilihat hanya apa? TV. Yang dilihat adalah apa? Lingkungan. Ya, kalau udah lulusan SD ini anak-anak kita pesantrenin bu, demi Allah, pesantrenin. Pergaulannya luar biasa kan. Kalau anak mau pesantren tenang bu, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pesantrennya juga pesantren yang benar. Ini pesantren dekat banget rumah kiri, ada Serpong pesantren DKI. Itu bocah jadi manja, dicuciin, baju dibawa laundry. Kalau memang mau bikin anak jadi punya rasa tanggung jawab, pesantren yang bener bu. Dulu saya belum pernah bu, anak sekarang mau pesantren enak banget. Seminggu sekali jengukin, subhanallah. Pakaian yang kotor dibawa pulang. Lah udah kayak di hotel anak kita. Cuci dewekan. Ya beneran. Saya zaman yang mondok dulu bu, itu baju habis dicuci sendiri, habis itu dipakai, ditidur, ditaruh di bawah kasur atau nggak di bantal, seakan-akan lipetan bajunya habis digosok, padahal bekas ditindihin. Ngerasain anak sekarang mondok begitu kagak. Udah pesantren modern. Coba anak sekarang, dia hafal ayat bu, tahfiz Quran hafal, tapi dia dasar dari Quran itu hilang. Bu, tahu nggak siapa yang bunuh Sayyidina Ali? Ayo, kalau kita belajar sejarah, saya bukan menjelek-jelekan yang tahfiz Quran, bukan. Quran penting, tapi isi dari Quran lebih penting. Yang bunuh Sayyidina Ali itu Ibnu Muljam. Ibnu Muljam itu orang yang paham Quran, orang yang ahli ibadah, orang yang ngerti Quran dan hafiz Quran. Tapi kenapa bisa ngebunuh? Doktrin dari Qurannya yang salah, gurunya yang salah. Bukan Qurannya yang salah, gurunya yang salah. Jangan sampai ibu nyekolahin anak, ibu dipinterin sama anak. Kita orang tuanya malah dibego-begoin. Kita udah nyari duit capek, tiba-tiba anak-anak kita kuliah, sampai kuliah ngerasa dirinya paling pinter, pulang sampai di rumah bid'ah. Nggak boleh, nggak ada tuntunan Nabi. Kita disalahin sama anak kita. Karena dia S1, kita S-teler. Dia sarjana ngerasa ilmunya lebih tinggi, tiba-tiba nggak ada tuh tahlilan bid'ah. Nabi nggak pernah tahlilan. Nggak ada yasinan bid'ah, Nabi nggak pernah yasinan. Ada yang begitu disalahin sama anaknya. Karena apa? Karena belajarnya nggak tepat. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penting di sini, setelah kita punya keyakinan sama Allah dan keyakinan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ayat selanjutnya apa? Setelah sadar, sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita wasilahnya sholawat. Kenapa wasilahnya sholawat Pak Ustadz? Ini semesta, semua isi muka bumi ini bu, kalau nggak karena izin Allah dan karena bukan karena Nabi Muhammad, laulaka, sampai Allah katakan pada hadits qutsinya, Allah nggak akan ciptain ini bumi lantaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Adam bingung. Nabi Adam ngelihat surga, pintu surga tulisannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, siapa Muhammad? Ditanya. Kata Allah,
Muhammad adalah khatamun nabiyyin, Muhammad adalah penutup semua para nabi. Kenapa bukan nama saya ya Allah? Kenapa nama Nabi Muhammad? Cuman Nabi Muhammad yang kompleks penderitaannya. Dan gak ada perjuangan sehebat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka beruntung kita hari ini yang ikut ngaji nih Bu. Pak, Ibu ngaji berangkat sampai di sini, kumpul di sini, Bismillahirrahmanirrahim, niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah menggugurkan semua dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Apalagi tadi baca Yasin, apalagi tadi tawasul, kirimin doa buat orang tua, kita udah jadi contoh anak yang soleh. Ini anak kita biar tahu nih bapaknya nanti meninggal ditahlilin. Kenapa Pak Ustadz ditahlilin, didoain? Jangan sampai anak punya adab sama orang tuanya. Kenapa haul itu diadakan? Haul itu adalah memperingati. Makanya budaya-budaya kita kalau haul itu harus dilaksanakan. Kenapa? Anak biar tahu perjuangan orang tua. Jangan sampai nggak kenal bapaknya siapa, kongnya siapa. Nama siapa deh? Yuda. Nama bapak siapa? Wahyudi. Nama bapaknya bapak? Bapaknya Sugiman, di atasnya Pak Sugiman? Nanti kalau bapak udah meninggal itu dibacain semua Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila susuan bapak Wahyudi summa ila susuan terus sampai ke atas. Itu berkah demi Allah. Lah anak kita lebih hafalan Upin Ipin sih. Ya, temannya Upin Ipin siapa tuh yang pakai kacamata? Jarjil, Isan. Ada Santi, ada siapa lagi? Jarjit, ada lagi? Oh, kakaknya Upin Ipin siapa yang perempuan? Paros tuh. Iya. Ada yang bilang ini sholawat. Tuh, kalau yang nggak tahu sholawat itu bukan sholawat, ini syair. Sejarah di lagu Nisa Sabian. Itu boleh. Ibu nyanyi di kamar mandi nggak apa-apa. Itu bukan sholat sembari ngeden. Bukan sholat. Ini mentang-mentang bahasanya Arab sholawat. Orang kalau kalian ngaji susah ya. Iya. Kilazil itu bukan sholawat, itu syair. Tiba kita diomelin sama anak kita, baca sholawat begitu nggak boleh Pak di kamar mandi tuh. Karena siapa? Karena kagak nggak. Ya.
Itu anak kita kudu hafal Bu, minimal hafal orang tuanya dah, hafal kakeknya. Supaya apa? Supaya tuh bocah ingat sama kita Bu. Lah emang nanti kalau ibu meninggal Bu, ya ngarepin apa sama anak? Doa. Beneran. Ibu kalau udah nggak ada Bu, kita nih udah di alam barzah Bu, itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Mau tobat juga udah nggak bisa. Kalau mau tobat sekarang, ayo kita tobat bareng-bareng. Ada yang masih belum mau tobat? Tuh. Ya. Jadi di PR kita nih, ayo sama-sama. Kenapa kita harus ngaji? Ya. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat terakhirnya Bu, ketika kita membaca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, terus disebutin sama semua keluarganya Nabi. Karena apa? Semua keluarganya Nabi itu adalah keluarga yang soleh. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, semua keluarganya soleh. Dan nasabnya nyambung Bu, dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, nasab dan kasabnya nyambung. Dan itu semua adalah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kumpul di sini pun kita punya nasabnya siapa? Orang tua kita punya orang tua lagi, orang tua lagi punya orang tua lagi. Jangan-jangan kita keluarga besar yang sama. Siapa kakeknya? Baginda Nabi Adam. Terus ngapain kita berantem? Ngapain kita ngomongin orang? Ngapain kita gontok-gontokan kalau kita semuanya adalah saudara? Bapaknya saya sama bapaknya ini sama-sama bapak. Ya Bu, ibunya saya sama ibunya ibu sama-sama ibu. Ya, jadi nggak perlu ya Bu. Maka ini penting, tahun 2022 segala penyakit Bu yang ada di badan kita itu olah pikir diri kita sendiri. Ibu yang emosional saya bahas kemarin pasti darah tinggi. Ibu yang pendendam pasti punya asma. Pasti. Apalagi yang hasad dengki. Aduh. Repot. Komplikasi. Ya. Tetangga bangun rumah harusnya mah alhamdulillah. Tetangga bangun rumah, kitanya masuk rumah sah. Tuh. Padahal kalau tetangga bangun rumah juga kira-kira ini rumah kita kan rumah BTN. Tahu BTN? Bangunan tidak normal. Tembok satu jadi dua. Ini lagi bangun, gak kira-kira tukangnya mukul ke jembatan, jebol sebelah kirinya. Nggak tahu. Bangun rumah tinggi, tiba-tiba nutupin orang, cahaya rumahnya nggak dapat, udaranya nggak dapat, zolim. Bangun rumah, ngebangun yang melebihi apa yang harus dibangun, rumahnya 6 kali 10, 60 meter, dibangunnya 75, itu juga zolim. Lihat perumahan, Masya Allah, itu pagar ngelewatin got. Itu kan got mah udah masuknya fasilitas umum. Benar? Enggak, ini mah di sini mah enggak, di sono di perumahan Gria Bunga Asri. Cimangir. Nggak boleh. Kita harus pentingin Gria gimana ngebangun rumah biar orang juga ngerasanya nyaman. Habis dibangun diliatin Bu, habis bangun rumah ada yang bocor nggak, saya benerin, begitu apa? Kayak orang open pisan si Roman yang mentang-mentang kaya ya. Ya kudu ingat sama tetangga. Lah ada tamu Jokowi ke rumah ibu gak ada gula, emang mintanya ke siapa? Jokowi datang ke rumah kita nih, kita orang kaya, nggak ada gula, mintanya ke siapa paling dekat? Tetangga. Warung kayak ada warung. Ya kalau ada warung, kalau nggak ada tetangga. Ibu punya keluarga TNI, polisi, bahkan TNI sekalipun, kalau ada apa-apa rumah kebakaran, nyolokan TNI, pemadam kebakaran datang duluan. Kagak, yang datang duluan tetangga. Bener nggak? Makanya baik-baik sama tetangga Pak. Beneran. Ibadahnya mantep, ngajinya mantep, pakai kerudungnya rapat, tapi kita nggak bisa baik sama itu. Yang salah bukan ibadahnya, bukan.
Yang salah bukan karena ngajinya, bukan. Yang salah bukan karena gurunya, bukan. Tapi kepribadiannya. Guru ngaji mengaji Pak Ustadz, subhanallah. Pengajian mingguan saya datang, pengajian bulanan saya datang, pengajian harisan juga datang Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kudu ada satu ketidakbaikan itu pergi, satu kebaikan itu datang. Itu termasuk orang yang beruntung. Yang kedua, apa kata Nabi? Orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itu adalah orang yang rugi. Ya. Jadi ini ngaji ini malam minggu, besok sholat subuhnya suling FKPM di Masjid At-Tauhid. Nah, udah ini mengaji marhabaan maulid Nabi sampai jam 1 jam 2, sholat subuhnya ketinggalan. Lah kita ngajain yang sunnah wajib ditinggal masalah. Bagus Pak Ustadz maulidnya, bagus Pak Ustadz marhabaan baca sholawat, bagus. Tapi sholat subuhnya ketinggalan cuma gara-gara maulid, sholat subuhnya ketinggalan cuma gara-gara ngelakuin sesuatu yang sunnah, itu justru yang salah kaprah. Bagus maulidnya. Ini ngaji mau sampai jam 12 pun gak apa-apa, yang penting sholat subuhnya istiqomah. Pak Ustadz, saya emang gak bisa bangun sholat subuh Pak Ustadz. Tiba-tiba saya bangunnya 6:30 Pak Ustadz. Ini mah hilap, gak ada yang bangunin. Boleh Pak Ustadz? Boleh. Beneran. Kita tidur nih, bablas gak denger sama sekali. Gak denger ya. Tiba-tiba ada ajan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak denger. Tiba-tiba bangun 6:30 pagi, kita sholat subuh. Boleh? Boleh. Itu benar-benar gak denger. Kalau tiap hari. Pak Ustadz, Jadwalnya dulu. saya terus terang aja tidurnya malam mulu Pak Ustadz. Tiba-tiba bablas, saya nggak sholat subuh, ya nggak apa-apa sih. Beneran kan kuburan kita beda-beda. Kuburan saya sama kuburan bapak lo kan disatuin kan? Nah ini mas saya ngingetin, bener nggak? Bener. Pak Ustadz bangun 6:30, tiba-tiba nggak ada yang ngingetin sholat. Boleh Pak Ustadz? Boleh bangun sholat subuh 6:30, boleh. Ya loh kan, masjid toanya gede banget. Lah punya istri soleha banget ya Bu. Jam 4 udah bangun Pak. Ya. Nah itu kalau udah dibangunin bini bapak kagak sholat, masya Allah. Ya. Tiba-tiba hujan lagi gerimis ya. Rasanya udah pengennya ngelengkepan bang, apalagi itu pengantin bang, baru, masya Allah itu sholat subuh ini. Bahkan ada yang hajatan, demi Allah yang hajatan juga saya ikutan subuh bingung. Yang hajatan pakai make upnya luar biasa sampai kena wudhu aja ogah. Hajat Allah, ada juhur karena harus di make upin dari subuh di make up 3 jam. Ya saya mau dibawa kemana itu make up, masya Allah. Sampai biar kan bulu matanya pakai apa? Baca apa? Iya. Pakai maskara sampai masya Allah. Kalau kena air sayang Pak Ustadz luntur, ini make upnya mahal. Beneran. Jangan Bu, sholat mah nggak boleh ditinggal. Beneran. Orang yang ninggalin sholat nyesel sendiri. Orang yang memperbaiki sholatnya, Allah akan memperbaiki kehidupannya. Karena kuncinya di sholat. Kenapa kuncinya di sholat? Karena di dalam sholat kita lagi 17 rakaat sama Allah. Itu kan channelnya kita. Bapak menghubungi saya kurang 1 nomor aja. Nomor saya 0812 1932 9419. Kurang 9 aja, nyampe nggak? Nah kita mau ke Gusti Allah. Maghribnya getol, isanya getol, zuhurnya sholat, asarnya sholat, subuhnya kagak, sampai nggak? Kagak. Kan ada 2-nya yang ketinggalan. Kan mau ketemu Allah 17 kan? Pencetannya digitnya, kalau di nomor ini ya 17 kan, subuh 2, zuhur asar maghrib isya 17. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Allah, kenapa ya
susah ya Allah tuh kita. Giliran susah nyalahin Allah. Giliran susah nyalahin Allah. Padahal kalau mau introspeksi diri lagi, ya Allah, kenapa saya susah ya Allah? Ya iya, lu bangunnya aja duluan, ayam mana lu begitu. Itu kan ayam kuruyuk, itu bahasanya ayam doang. Sebenarnya mah kalau pagi itu ngomong begini, woi manusia bangun, begitu. Nggak sampai pikiran kita, Pak. Itu ayam nyuruh, woi manusia bangun, ngomongnya kukuruyuk. Agak paham kuping kita. Burung kenapa bunyinya pagi, Pak? Mau burung kacer, mau burung cuca hijau, mau burung murai, pasti subuh itu bunyi. Itu juga yang punya burung ngebangun nih. Ini yang punya burung kagak hidup, katanya berisik batu burung. Ibu tidur lagi nyenyak-nyenyak nih, dengerin. Tahu lagi ya. Lagi tidur nyenyak, tiba-tiba ibu digigit nyamuk nih 1:30 pagi. Bukan perkara obat nyamuknya mati, bukan. Tiba-tiba nyamuk dateng nih, ketepuk nyamuk kita. Kan kita bangun ya. Itu mah bukan lantaran itu Allah rindu sama kita. Kita disuruh bangun sholat tahajud. Itu nyamuk gigit sebagai wasilah biar tuh kita bangun. Ini kagak, habis ditepuk jam berapa ya? 1:30. Selimutnya diangkatlah, AC-nya kurang gilingin, dinyalain lagi, Pak. Kita mah kurang peka pada Allah, rindu banget sama kita. Bener, kita kalau dekat sama Allah, Allah lebih dekat lagi sama kita. Bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Cuman kita nggak peka nih. Bu, bayangin Bu, ibu pernah ngebayangin begini nggak? Ibu pengen dapat sesuatu sama Allah nih, tapi kitanya nggak dekat sama Allah. Gak usah ngomongin kita sama Allah deh. Ibu biar bagaimana caranya ngambil hati suami, pasti kan ngebayangin suami, bener nggak? Bener nggak? Tak pernah dibayang-bayang sama istri nggak? Pasti ada maunya, hati-hati. Ya, kita mau dibayangin sama Allah, Allah biar baik sama kita, kita kudu apa? Berbaik sangka minimal nih sama suami dan atau enggak bapak punya ada mau sama ibu nih ya, tiba-tiba hari Kamis malam Jumat misal contoh, emang ngapain Kamis malam Jumat ya, ada yang bilang sunnah Rasul, bukan sunnah Rasul, itu sunnah wajibnya Senin sampai Minggu. Ketika kita baik sama orang pasti kita apa? Melakukan sesuatu yang ia senangi. Ya, bapak pengen sama ibu pengen sama bapak, ngejaga supaya apa? Oh, kita memberikan sesuatu yang orang itu kita senang. Nah, ini Allah rindu banget nih sama kita nih, Pak. Kita sholat subuh, kita sholat itu, bahkan Allah rindu kita mengeluarkan air mata bukan pada saat kita dapat masalah doang. Ya, tiba-tiba dapat masalah diuji, baru kita ingat sama Allah. Dapat masalah keluarga baru kita ngadu sama Allah. Padahal Allah pengen didatengin itu di dalam semua keadaan, Pak. Baik susah dan senang kita tetap sama Allah. Maka kalimat alhamdulillah, Pak. Kalimat alhamdulillah sering banget saya ngomong, itu bukan perkara kita mendapatkan kenikmatan. Bapak bisa nggak ngucapin alhamdulillah apapun ala kulli hal? Dikasih sakit, alhamdulillah. Hilang handphone, alhamdulillah. Hilang motor, alhamdulillah. Hilang uang, alhamdulillah. Susah. Kita baru bisa mengucap alhamdulillah ketika mendapatkan kenikmatan. Gaji naik, alhamdulillah. Bisa beli mobil, alhamdulillah. Rumah bisa renovasi, alhamdulillah. Padahal kalau itu rumah gede, bapak nggak bisa ngurusin, bapak punya mobil, bapak lupa sama Allah, itu semua nggak ada yang baik, Pak. Punya rezeki itu sedikit tapi berkah, tapi ingat sama Gusti Allah. Dikasih rezeki banyak, demi Allah.
Hari ini saya kasih duit 100 juta nih ibu. Ibu saya kasih duit 100 juta. Maksudnya duit dari mana 100 juta mau ngasih saya? Ini misal di depan ibu ada duit 100 juta. Gak usah 100 juta, 10 juta sama kain kafan. Lebih mikir dunia apa akhirat? Kalau yang dapat duit 100 juta pasti mikirnya besok gue belanja. Tapi kalau yang dapatnya kain kafan kira-kira bisa pikir gak besok ngapain? Minimal kita nggak kemana-mana. Ya, apalagi yang saya sering bilang umurnya udah tinggal sehari lagi. Andai kita tahu bu besok kita mati nih bu, malam ini pasti ngaji terus. Udah bosan nih gak usah pulang ngaji sampai subuh. Kalau kita tahu besok kita bakalan mati, kita nggak tahu. Ini gampang orang terlenanya itu bu. Makanya wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu, Allah sampai bersumpah demi waktu. Allah bersumpah nih, Allah yang nyiptain waktu sampai Allah bersumpah demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia rugi. Manusia yang ngapain Pak Ustaz? Orang yang lupa dengan waktu. Illallazi, kecuali awamilu sholihat, orang yang beramal soleh. Ya aminu yang pertama, yang kedua adalah orang yang beramal soleh. Amal soleh ngapain aja Pak Ustaz? Banyak bu. Ibu nyuci amal soleh, ngelayanin suami amal soleh, ya, ngurusin rumah amal soleh. Bapak juga nyari nafkah Pak, setiap keringat yang keluar dari badan Bapak itu adalah luncuran dosa-dosa Bapak Pak, kalau Bapak ikhlas. Apalagi Bapak bisa menghadirkan uang yang halal sampai ke rumah, alhamdulillah. Ini berat. Ya, betapa kita harus penting menjaga itu. Maka terakhir ketika kita sudah membacakan syahadat yang diteruskan dengan keluarganya baginda Nabi, maka kita harus jadi manusia yang lebih baik. Manusia yang baik dan beruntung adalah manusia yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Manusia yang rugi adalah manusia yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Manusia yang sia-sia nih bu, yang sia-sia mau hari ini, mau besok, mau kemarin, itu sama aja ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita menjadi pribadi yang beruntung, dan mudah-mudahan anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan apapun kesulitan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah angkat kesulitannya, dan segala macam urusan kita baik urusan dunia dan akhiratnya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berharap kita matinya husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa qurratin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita pasang sikap terbaik, kita pejamkan mata kita. Kalau kemarin kita memperhatikan orang lain, maka mulai malam hari dan besok kita harus belajar memperhatikan diri kita sendiri. Kita hening sejenak, kita patrap sejenak, kita perhatikan bunyi detak jantung kita, kita perhatikan nafas kita, bahwa semuanya adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memperkenankan kita untuk selalu beribadah kepada-Nya. Kita menunduk sejenak, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah yang Maha tahu semua kekurangan kita, betapa Allah yang paling tahu semua keburukan kita. Andai kata orang lain tahu semua keburukan kita, yakinkan demi Allah tidak ada orang yang percaya dengan omongan kita. Allah masih menutup aib-aib kita, maka kita harus belajar bisa menutup aib-aib orang lain. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina mahwa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kamal karim wa azim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Duhai Allah,
Engkau yang maha tahu ya Allah. Pada malam hari ini kami berkumpul ya Allah, menyebut asma-Mu ya Allah, senantiasa ingin ngaji ya Allah, ingin memperbaiki diri kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa suami dan istri kami ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha tahu keadaan yang sebenarnya ya Allah. Jika kami kurang maka cukupkan ya Allah, jika kami lebih ajarkan kami untuk berbagi kepada orang lain ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikanlah kami anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, andai kata hari ini atau besok kita tahu orang tua kami sudah meninggal ya Allah, maka izinkan malam hari ini ya Allah untuk memperbaiki semua kesalahan kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan kami meminta maaf kepada ibu bapak kami ya Allah. Betapa banyak hamba-Mu yang menyesal, betapa banyak anak-anak yang menyesal tidak diberikan kesempatan untuk minta maaf kepada kedua orang tuanya sampai orang tuanya meninggal ya Allah. Ya Allah, ajarkan lisan kami untuk senantiasa berkata baik ya Allah. Ya Allah, ajarkan mata kami untuk senantiasa melihat kebaikan ya Allah. Ajarkan tangan ini untuk senantiasa baik, menjemput rezeki dengan halal ya Allah, tidak mengambil barang yang bukan miliknya ya Allah. Ya Allah, ajarkan pikiran kami untuk senantiasa berpikir yang baik ya Allah, tidak gampang suuzon kepada orang lain ya Allah. Ajarkan kaki kami untuk senantiasa kuat ya Allah, kuat untuk beribadah kepada-Mu ya Allah, kuat untuk cari nafkah ya Allah, kuat untuk mengabdi kepada-Mu ya Allah lewat semua kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Ya Allah, andai kata besok adalah kiamat ya Allah, maka malam hari ini ya Allah kami bersimpuh menyebut nama-Mu ya Allah. Kami ingin Engkau ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan malam hari ini malam taubat kami ya Allah, dan jadikan besok adalah keadaan kami yang paling beruntung ya Allah. Ya Allah yang Tuhan kami, saat ini kami memperhatikan orang lain ya Allah. Mulai hari ini kami akan memperhatikan diri kami sendiri ya Allah, karena orang yang paling beruntung adalah orang yang bisa menghitung dirinya sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah, ajarkan anak-anak kami untuk senantiasa taat kepada orang tuanya ya Allah, pintar dalam belajar ya Allah, pintar dalam mengaji ya Allah, gampang untuk dinasehati ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan wasilah baginda Nabi besar Muhammad SAW, lunakkanlah semua hati kami yang keras ya Allah, gampangkan semua yang susah ya Allah, lapangkan semua yang tidak mungkin ya Allah, dan kabulkanlah semua hajat-hajat kami untuk senantiasa beribadah kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan dunia dan akhirat ya Allah, dan jauhkanlah kami daripada siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada seluruh jamaah warga Blok A. Mudah-mudahan terus istiqomah ngajinya. Mau bersiap berapapun yang hadir, tetap niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mau ada pertanyaan silakan sebelum ditutup. Nah, Pak Ustadz, tolong dijelasin ya bid'ah itu, soalnya biasanya banyak orang yang mungkin separuh tahu separuh enggak. ya ini gak apa-apa, keluarin aja makanannya, jadi pas sesi tanya jawab kita santai aja. Ya, mungkin ada yang belum tahu lah gitu. Iya iya. Biar pada tahu gitu. Oke. Maaf ya. Ini ada pertanyaan, Pak Ustadz, apa itu bid'ah? Ya. Saya minum dulu bentar ya. Ya. Ini anak-anak. Tuh.
Pak Ustadz ditaruh. Geser. Panem. Oke. Bid'ah itu segala sesuatu yang tidak ada pada zaman baginda Nabi. Ya. Apapun Pak Ustadz. Oke. Bid'ah itu ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah itu adalah bid'ah kebaikan. Contoh, zaman Nabi ada lampu nggak? Zaman Nabi ada lampu nggak? Agak ada. Zaman Nabi itu adanya lampu apa tuh kalau orang dulu pakainya? Lampu minyak. Ya. Sempur. Damar. Nah, bahkan kalau ngaji dulu mah bahasanya kalau ke ustadz mah bayar uang minyak. Itu bid'ah bukan? Bid'ah. Tapi dipakai buat ngaji, dipakai di masjid, dipakai buat belajar jadi baik. Baik, itu boleh. Ada bid'ah yang buruk, bid'ah dolalah. Tapi nggak semua bid'ah dolalah nih, karena kita ngajinya gurunya kurang banyak, mainnya kurang jauh. Semua yang bid'ah adalah dolalah, sesat. Setiap yang sesat masuk neraka. Ya, contoh misalnya Pak Ustadz, ini saya cerita aja nih. Ya. Tiba-tiba saya pakai celana levis. Ini ceritanya kan, saya pakai celana levis. Pakai baju kemeja, hari Minggu habis jalan-jalan, sholat di masjid. Bukan masjid di sini, waktu saya rumahnya di Suradita. Sholat di masjid, saya pakai levis, pakai kemeja. Allahu Akbar. Saya jadi imam karena ditepok niatnya sholat sendiri, karena ditepok di kanan sebelah kanan bahunya, maka niatnya berubah jadi imam. Ya, saya jadi imam pas saya nengok selesai sholat. Berat banget ini.